Hari ini yang kita bahas tentang peristiwa kematian Brigadir J. Tapi sebelum saya bahas, jangan lupa untuk selalu di-subscribe terlebih dahulu dan diklik tanda loncengnya ya teman. Yang kita bahas hari ini adalah tentang Kuat Ma'ruf, di mana Baradae juga Bribka RR sudah hengkang dari skenario Sambo. Apakah Kuat Ma'ruf ini juga akan hengkang dari skenario Sambo? Nah, karena dengan adanya dua orang, Baradae dengan RR ini, itu akan bisa mengungkap skenario yang sesungguhnya di sini. Nah, apakah Kuat Ma'ruf ini tidak tertarik untuk hengkang juga dari skenario Sambo? Paling enggak dengan hengkangnya dia bisa berkata jujur dan itu juga akan meringankan hukumannya. Mari kita ungkap di sini ya teman-teman. Adakah keinginan Kuat Ma'ruf untuk keluar dari permasalahan skenario lama? Di sini yang kita tahu, Kuat Ma'ruf itu yang memberikan saran kepada Ibu Putri untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh Brigadir J dengan tuduhan pelecehan. Tuduhan ini masih belum bisa kita percaya ya teman-teman, karena yang namanya pelecehan itu harus ada bukti visumnya. Tapi di sini nggak ada bukti sama sekali, CCTV nggak ada, yang melihat secara langsung juga nggak ada. Makanya keterangan atau modus pelecehan ini nggak kuat karena tidak ada saksi-saksi yang menguatkan atau tidak ada alat bukti yang menguatkannya. Nah, makanya di sini mari kita ungkap, apakah Pak Kuat Ma'ruf ini akan hengkang dari skenario lama? Apakah Kuat Ma'ruf ini akan hengkang dari skenario lama? Ada simbol insting, ada naluri. Naluri seperti apakah yang dia miliki? Purifikasi, ada kondisi keinginan untuk membenarkan juga. Selanjutnya purifikasi, hal positif atau negatif. Volatility, gunung meletus. Jadi di sini teman-teman, yang kita tahu Kuat Ma'ruf ini pemberitaannya dia yang mengancam Brigadir J di rumah Magelang dengan pisaunya, juga merampas senjata Brigadir J. Dan dia dikabarkan juga ada keinginan untuk melarikan diri. Di sini setelah saya tanya melalui energinya, apakah kamu juga ingin keluar dari skenario Sambo? Keinginan itu ada, insting itu ada. Ada simbol insting dan naluri untuk memberikan pemurnian atau memberikan kejujuran di dalam penuntasan kasus Sambo ini terkait dengan ada simbol gunung meletus. Sebuah rahasia yang terpendam lama pada akhirnya nanti akan meledak. Nah, di sini sebenarnya ada keinginan untuk berkata jujur, untuk keluar dari skenario Sambo. Tapi kayaknya gimana ya, mari kita dalami kenapa tidak dilakukan untuk saat ini. Apa yang membuat kamu tidak vokal atau tidak seperti Baradae dan Bribka RR dalam perkara ini? Apakah karena kamu sudah terbukti mengancam Brigadir J, kemudian juga merampas senjatanya, kemudian juga berusaha lari? Apakah hal itu membuat kamu menjadi menjadi pesimis? Mari kita ungkap di sini. Mengapa keinginan jujurmu itu tidak kamu lakukan secara gamblang atau secara vokal di sini? Seperti Baradae dan RR. Kuat Ma'ruf. Ada rilis, ada pelampiasan, ada kondisi-kondisi itu ada untuk berkata jujur, itu ada keinginan untuk itu. Tapi mungkin karena kondisinya dia yang terbukti sudah mengancam Brigadir J, kemudian terbukti akan melarikan diri, itu juga akan memberatkan. Makanya di sini ada kondisi di mana dia ingin melampiaskan unek-uneknya tapi masih ditahan, mungkin seperti itu ya. Selanjutnya
Ada insecurity yang seperti saya bilang tadi, dia merasa tidak aman dengan kedudukannya. Makanya dia agak-agak apakah saya perlu berkata jujur di sini dikarenakan kondisi saya juga tidak aman. Kita ungkap di sini teman-teman. Apakah pada akhirnya dia bersikukuh seperti itu? Impes, ada jalan buntu untuknya. Dia putus asa. Jadi Kuat Ma'ruf ini putus asa dengan kondisi yang sudah menderanya. Dikarenakan yang pertama, dia yang ngompori Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J kepada Pak Sambo, dan sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Salah satu pemicunya adalah Kuat Ma'ruf ini, di mana mungkin Kuat Ma'ruf ini mengetahui hubungan Brigadir J dengan Ibu Putri. Tapi kemudian Ibu Putri beralibi karena untuk kehormatannya, masa sih perselingkuhannya diketahui oleh ajudannya, dia menguatkan dengan menerima apa yang disarankan Kuat Ma'ruf untuk melaporkan Brigadir J kepada Pak Sambo. Brigadir J dikambing hitamkan di sini. Nah, karena di sini Kuat Ma'rufnya sudah terbukti memberikan arahan kepada Ibu Putri, juga terbukti sudah mengancam Brigadir J, mau nggak mau dia merasa jalan buntu di sini. Semangat untuk berjuang agaknya sudah kendor. Ada impes di sini, ada jalan buntu. Nah, kemudian di sini teman-teman, apakah nanti dalam persidangan Kuat Ma'ruf tetap bersikukuh kepada skenario yang sudah dibuat oleh Sambo tentang pelecehan itu? Apakah dalam persidangan Kuat Ma'ruf tetap bersikukuh dalam skenario pelecehan? Ada simbol fight, yakin di sini. Jadi begini, dia keinginannya untuk purifikasi, untuk pemurnian, untuk kejujuran. Tapi karena kondisinya tidak aman, makanya ada jalan buntu, makanya dia nanti tetap bersikukuh pada pelecehan ya. Selanjutnya, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu lakukan itu? Apakah hal itu akan membuat kedudukan kamu mendapatkan keberuntungan? Ada wisdom. Jadi dia nanti memutuskan untuk mengikuti skenario Pak Sambo, yaitu tentang pelecehan, karena di sini dia berharap ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari siapa? Forgiveness, maafkan saya. Jadi Kuat Ma'ruf ini memang agak-agak putus asa teman-teman. Dia maju mundur kena, dia maju juga kena, dikarenakan dia yang terbukti sudah mengancam Brigadir J. Dia mundur, dia juga kena. Jadi serba salah untuk Kuat Ma'ruf ini ya, karena posisinya juga tidak aman, ada insecurity di mana dia mungkin saat ini harus apa adanya saja, mengikuti arus mengalir seperti itu, dan dia nanti akan tetap dengan skenario pelecehannya nanti. Skenario pelecehan kepada Ibu Putri, dan dia minta maaf karena dia akan bersikukuh dengan skenario Sambo tersebut. Seperti itu teman-teman, seperti itu. Nah, mengapa kamu minta maaf kepada misalnya kepada keluargamu, kepada penduduk negara Indonesia karena sudah mendukung dari Sambo? Mengapa kamu minta maaf? Karena apakah? Karena apakah kamu minta maaf di sini? Karena gosip, karena pemberitaan yang bagaimana tentang harga diri. Harga diri siapa? Victim, korban. Oh, jadi seperti ini. Jadi Kuat Ma'ruf ini tetap akan mengikuti skenario Sambo. Dia minta maaf karena hal itu. Jadi seperti ini teman-teman ceritanya ya. Ceritanya seperti ini. Kuat Ma'ruf ada keinginan juga untuk melakukan purifikasi pada kasus ini.
Tapi karena dia kondisinya tidak aman di sini, maju mundur kena, dan merasa dia sudah mendapatkan jalan buntu, akhirnya dia mau nggak mau meyakini atau mengikuti arahan dari Sambo. Skenario yang pertama yaitu terkait dengan harga diri, martabat, dan merasa menjadi korban. Ini adalah dari keluarga Sambo dan Ibu Tuti dan Ibu Putri. Makanya di sini dia minta maaf karena dia lebih mengikuti skenario Sambo daripada mengikuti jejak Baradae dan Bribka RR. Jadi Kuat Ma'ruf ini tidak akan mengikuti dua orang ini, teman-teman. Tapi ya puji syukur ya, ada dua orang yang saling menguatkan, yaitu Baradae dan RR. Dengan dua saksi ini, dua keterangan dari orang ini, jika ada kesesuaian pastinya itu akan bisa mengungkap skenario yang sesungguhnya. Seperti diprediksi saya kemarin, ada kondisi emergensi kepada posisi Sambo ketika Bribka RR hengkang dari skenario-nya. Tentunya Sambo juga tidak akan berdiam diri di sini, dia akan berusaha untuk menguatkan kedudukannya dengan menggembuskan berita-berita atau isu-isu yang lainnya, atau adanya rencana-rencana baru. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi Kuat Ma'ruf tidak akan mengikuti jejak Baradae dan RR di dalam kasus ini. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel